Haleluya. Baiklah, mari kita berdoa. Baik Bapa yang kudus yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Bapa, di sore hari ini kami bisa berkumpul kembali di tempat ini. Bersama-sama Bapa kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Bapa kami bisa bersama-sama di tempat ini karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Kami berdoa Bapa untuk setiap umat-Mu yang datang di sore hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik daripada Tuhan. Dan juga kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang belum ada di tempat ini, yang mungkin masih dalam. Biarlah Tuhan yang menyertai perjalanan mengantarkan ke tempat ini Bapa, agar kami bisa bersama-sama di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Tuhanlah yang memberkati pribadi lepas pribadi. Biarlah pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Bapa dunia yang akan menaburkan firman-Mu hari ini. Mari Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini. Biarlah hikmat marifat yang daripada Tuhan menyertai hamba-Mu ini Bapa. Berkati pelayanannya Bapa, berkati istri anak-anak, bahkan seluruh keluarga besarnya kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk kami pribadi lepas pribadi yang akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kami Bapa, biarlah firman yang akan kami dengar Bapa berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa, melalui perkataan, pemikiran, bahkan perbuatan-perbuatan kami. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga berdoa Bapa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan, biarlah dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk tangan-tangan yang memberi, biarlah Tuhan yang memberkati lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa Bapa untuk tempat ini Bapa, GB Alam Hotel. Tuhan yang memberkati tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kursi yang tersedia Bapa. Biarlah Tuhan yang mendatangkan jiwa-jiwa ke tempat ini Bapa. Biarlah melalui tempat ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapa. Semakin banyak jiwa-jiwa yang datang, yang rindu untuk lebih mengenal Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Pak Niko Notona Harjo, Pak Herbambang Jonang, Pak Hidi Prahitno, bahkan gembala kami di tempat ini Bapak Polta Sihan. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Biarlah penyertaan Tuhan melingkupi hamba-hamba-Mu ini. Hikmat marifat yang daripada Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati pekerjaan, pelayanan, bahkan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini, kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Bapak. Setiap daerah Tuhanlah yang memberkati. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, bahkan sampai pemimpin kami di Sumatera Utara, di kota Medan. Tuhan yang memberkati. Bila Tuhan yang memberikan hati yang takat akan Engkau Tuhan dalam memimpin bangsa kami, memimpin kota kami ini ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak, bahkan untuk setiap lingkungan yang kami tempati, untuk setiap rumah yang kami tempati, Tuhan yang memberkati. Dimanapun kami tinggal, biarlah di setiap rumah yang kami tempati ada sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan setiap hari. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami juga Bapa berdoa dan melepaskan pengampunan Bapa untuk orang-orang yang menyakiti kami, melepaskan kasih yang daripada Tuhan untuk orang-orang yang membenci kami. Biarlah Tuhan yang menguduskan hati dan pikiran kami. Kami siap memulai ibadah kami ini Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan penyertaan dari Roh Kudus. Kami katakan kami siap memulai ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita yang siap untuk memulai ibadah bersama-sama kita katakan amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau pada sore hari ini. Hati kami tidak tahan ingin berjumpa denganmu
Engkau Tuhan. Kami merindukan kehadiran-Mu sore hari ini. Lawat setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan pada sore hari ini. Kami membawa seluruh hati kami di hadapan-Mu. Merendahkan diri di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau atas seluruh hidup kami. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur, kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Penuhi hati kami dengan kekudusan-Mu, Yesus. Irabaya rabaya 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 shikira baba 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 baba. Hina baba 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 ya shikira baba 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 baba. Hina na 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 baya raba. Haleluya. Shikira baya rabaya 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 shi. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Saat ku menyembah-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, yes. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
hadapan Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, biarlah Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami memandang-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang Engkau, Ku pandang Allah yang hidup, kekudusan-Mu. yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Yes Lord. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Oh Yesus, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Yes. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Tak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau menarik kami kembali ke hadapan tahta-Mu. Engkau melayakkan setiap kami. Engkau tidak memandang kesalahan kami. Engkau tidak memandang rupa kami. Tetapi Engkau melihat setiap kerinduan kami pada sore hari ini Tuhan.
Betapa kami merindukan Engkau hadir. Betapa kami merindukan Engkau ada di hidup kami Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba.
penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan di hadapan Tuhan, Hadirat-Mu itu yang memenuhi kami malam hari ini Tuhan. Yes. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu memenuhi hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. mari Bapak Ibu berdirilah di hadapan Tuhan, sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhi hadirat Oh, Bapa yang sikira la 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 la. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. memenuhi Sikira la ya la la ya la la ya. hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang kami lihat hanya Engkau. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, kami lihat Engkau. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Saat namamu ditinggikan, maka engkau akan menarik semua orang datang mendekat kepadamu. Itu yang kami percaya, bahwa engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Di tempat ini namamu yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi ada terus di hadapanmu, bersuka-suka di dalam engkau. Kita yang bersama sepakat untuk terus ada di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Woo! Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang diberkati sepanjang minggu ini? Boleh lambaikan tangan. Saya melihat, boleh turunkan maskernya sebentar. Saya melihat senyum-senyumnya orang-orang yang diberkati. Boleh senyum, kasih senyum yang terbaik bagi kita. Haleluya. Puji Tuhan, pada hari ini kita berada di minggu pertama di bulan yang ketiga. Kita bersyukur semuanya karena penyertaan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Bapak Ibu, berapa banyak yang baru pertama kali hadir bersama kami di ibadah yang ketiga di GBI Alam Hotel? Boleh lambaikan tangan? Kami melihat tangan-tangan yang baru datang. Boleh, haleluya, selamat datang. Kami ucapkan, saya percaya kita mau terus ada di hadapan Tuhan. Menari-nari bagi Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Tuhan. Dialah Allah yang berkuasa. Layak kita tinggikan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap yang bernapas, mari memuji-muji Tuhan. Yes. Berikan sorak-sorak. Bersama-sama kita katakan yuk.
Bersama-sama lebih semangat, lebih mantap di hadapan Tuhan. Haleluya, amin ya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Haleluya, amin. Dalam segenap jiwa dan kekuatan, kami terus memuji Engkau. Haleluya. Berikan sorak-sorak lebih meriah lagi. Sorakan. Haleluya. Yang bersorak-sorak bagi Tuhan bersama katakan amin. Amin. Berikan senyum lagi yang terbaik buat kiri kanan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, seluruh hidup kita bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tidak ada kata yang tepat membandingkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu, layakan dan kuduskan Tuhan. Dan ini hati kami bagi-Mu terbuka untuk Engkau koreksi, untuk Kau selidiki, untuk Kau ajari dan untuk Engkau betulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi dan mendengar firman-Mu. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat kami berada di tengah gelombang, hanya Engkau yang ada di sana Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Dan kasih-Mu menguatkan kami. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat pujian di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badan. Kaulah pertolongan kami. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
kasih Tuhan, terpujilah namamu, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Di sore menjelang malam hari ini, kami jemaatmu terkumpul, kami rindu memuliakan Tuhan, kami rindu mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus pimpin kami semua, kami mau belajar firman-Mu, apapun yang kami pelajari, apapun yang kami dengar, apapun yang disampaikan, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Jadikan kami orang-orang percaya yang hidupnya luar biasa dalam Tuhan lewat firman-Mu. Roh Kudus, buat kami mengerti sepenuhnya apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar firman-Mu, pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang ketiga kalinya saya bersyukur ke Tuhan dan berterima kasih kepada Pak Gembala. Saya boleh dipercayakan untuk bagikan firman Tuhan kepada jemaat di tempat ini. Shalom. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Doni Yakob. Umur saya 24 tahun. Saya domisilinya di Manado. Ya, rencana Tuhan lah saya boleh di sini bersama Pastor Peggy. Ya, Kak Peggy lah yang bimbing saya selama di Medan. Jadi puji Tuhan. Langsung saja saya mau bahas firman Tuhan yang saya mau bagikan untuk kita semua dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya kasih tema tadi, mungkin Bapak Ibu Saudara udah lihat di flyernya tentang faith atau tentang iman. Sesi 1 kita bahas tentang, adalah nanti biar penasaran kan. Sesi 2 juga tentang iman juga tapi dalam hal yang berbeda. Dan yang ketiga ini saya tergerak untuk sampaikan satu hal yang berbeda. Sudah ada khotbahnya tentang yang sesi 3 tapi ada satu hal yang Tuhan ingatkan dan saya percaya ini maksud Tuhan untuk kita semua dengar. Amin. Nah, langsung saja Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan. Saya bacakan ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Hari ke hari perempuan ini membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku, cup, ya kan? Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Puji Tuhan. Saya mau bahas untuk malam hari ini spesial. Menang atas dosa. Ini hal yang jadi pergumulan banyak orang percaya, bukan? Berapa banyak orang yang sulit untuk menang atas dosa? Katanya, kata mereka. Tapi malam hari ini saya mau bilang bahwa untuk kita menang terhadap dosa itu terlalu mudah. Sangat-sangat mudah untuk kita bisa menang dari dosa. Mungkin mulai ada yang berpikir, loh kok gitu? Buktinya saya masih jatuh bangun nih. Nah tapi sekali lagi malam hari ini saya mau bilang ada rahasianya. Ada formulanya untuk kita sehingga bisa berkata bahwa menang atas dosa itu terlalu mudah. Sangat mudah Bapak Ibu.
Karena saya percaya banyak dari kita orang percaya masih menganggap menang dari dosa itu sulit. Bangkit dari kegagalan, bangkit dari dosa itu sulit. Menang atas setiap tantangan ujian dosa tiap hari itu sulit. Tapi sekali lagi, malam hari ini saya mau bilang bahwa menang atas dosa itu terlalu gampang. Sangat-sangat gampang. Kita belajar dari Yusuf. Coba kita perhatikan. Kita sudah baca tadi. Bapak Ibu coba bayangkan sebagai laki-laki normal digoda oleh perempuan yang nggak mungkin jelek, iya kan? Yang cantik lah. Sebagai seorang Yusuf yang dia juga kalau kecuali dia nggak normal, iya kan? Tapi Yusuf ini normal. Buktinya dia punya istri, punya anak. Di cerita selanjutnya kan. Digoda oleh perempuan ini satu hal yang kelemahan sebenarnya bagi laki-laki. Tapi kok kenapa Yusuf dengan mudah tolak? Kalau kita bicara integritas, sekuat apapun integritas seseorang, namanya kalau ini selalu tiap-tiap hari digoda, ini pikiran bisa bercabang. Tiap hari loh, bukan cuma sekali. Bahkan Alkitab mencatat, sampai baju Yusuf itu udah sampai di tangan Potifar. Istri Potifar, sorry. Artinya apa? Berarti udah ada tarik menarik itu. Mungkin dipaksa buka bajunya, ayo buka. Tapi Yusuf dengan mudah, dia lari. Hari pertama dia tolak, janganlah. Saya nggak mau buat dosa kepada Tuhan. Kalau kita cuma bicara, dia punya integritas, dia punya prinsip. Prinsip bisa tumbang. Coba Bapak Ibu misalnya bekerja di satu perusahaan terus dapat tawaran kan, nih 3 miliar dalam tanda petik uang haram. Mungkin pertama kita bisa bilang, enggak. Tapi coba kalau misalnya lagi ada kebutuhan sekali nih. Ditawarin lagi, nih 10 miliar mau enggak? Itu bisa, gimana ya? Nih 20 miliar nih. Banyak kan orang yang masuk dunia politik. Awalnya dia berapi-api. Saya berdiri di tengah kebenaran. Ya kan, saya enggak anti korupsi. Tapi coba kita lihat. Karena godaan. Mungkin pertama dia bisa tolak, kedua dia bisa tolak. Tapi karena pergaulannya di situ, semua orang korupsi. Akhirnya apa? Terjadilah dia juga ikut-ikutan korupsi. Karena ditawari dengan tawaran yang besar berhari-hari. Berulang-ulang kali. Nah, tapi malam hari ini saya mau bilang bahwa menang atas dosa itu terlalu mudah. Ketika kita memahami firman Tuhan yang akan kita bahas nanti. Saat ini maksudnya. Gak mungkin seorang Yusuf gak tergoda. Ya kan? Saya mau tanya nih misalnya. Kalau seandainya ruangan ini, maaf ya. Datang orang misalnya pelayan atau siapa bawa tumpukan sampah yang banyak. Makanan sisa yang busuk udah 4 hari. Bawa masuk ke ruangan ini. Terus disuruh lepas masker kita. Apakah Bapak Ibu akan bertahan di tempat ini? Konsepnya misalnya kita lagi gak ibadah ya. Jangan dulu bahas hal yang rohani. Mungkin kalau saya bertahan sekalipun bau karena mau ibadah, enggak. Ini bicara misalnya contoh lah kita lagi ngumpul-ngumpul di sini, datang orang bawa tumpukan sampah yang busuk sekali. Apakah Bapak Ibu akan bertahan di tempat ini? Coba saya minta suaranya. Ya atau tidak? Tidak. Pasti akan keluar. Tanpa disuruh pasti Bapak Ibu akan keluar. Amin. Iya kan? Gak mungkin Bapak Ibu bertahan di tempat itu. Nah, ini mulai nanti saya buka pelan-pelan. Karena khotbah saya singkat juga kali ini. Begitu juga dengan kerohanian kita. Apa yang menjadi hal yang bisa membuat bahwa menang atas dosa itu gampang? Apa yang membuat kita bisa menang atas dosa dengan mudah? Satu hal. Saya bacakan dulu ayatnya. 2 Korintus 3 ayat 17 saya bacakan untuk kita semua saja. Perhatikan saja mungkin di LCD atau dengar saja saya bilang. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Dosa itu adalah satu ikatan yang membelenggu kita. Tapi Alkitab catat Allah adalah roh dan di mana roh Allah ada di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan atas apa? Atas dosa. Mungkin kalau saya angkat ayat ini aja Bapak Ibu masih
pertanyaan. Nah, kurang puas lah. Saya percaya Bapak Ibu masih kurang puas. Karena memang bukan ini final jawabannya. Ini perantaranya saja. Alkitab bilang sebab Allah itu adalah roh, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika roh Allah memenuhi hidup kita, automatically rohani kita hidup. Amin. Ketika rohani kita hidup, panca indera rohani kita pun akan ikut-ikutan hidup. Rohani kita juga punya panca indera Bapak Ibu. Ketika kita bangun hidup yang berkenan ke Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita terkonek dengan Tuhan, rohani kita hidup nih. Dan ketika kita lihat dosa, seperti yang saya bilang tadi, panca indera kita hidup, panca indera rohani kita hidup. Kalau kita tubuh jasmani ini hidup kan, kalau mati ya udah nggak bisa kecium, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa mengecap rasa, ya kan? Tapi kalau udah mati ya udah mati semua panca inderanya. Begitu juga dengan kerohanian. Kalau rohani kita hidup, maka apa yang kita lihat tentang dosa, automatically rohani kita akan tolak itu. Dan kita akan mudah menjauh tanpa disuruh. Bapak Ibu kalau lihat satu pemandangan yang jelek tanpa disuruh pasti menghindar. Ah udahlah jelek itu. Ya enggak? Bapak Ibu kalau datang di satu tempat yang baunya busuk, tanpa disuruh menjauh, Bapak Ibu akan menjauh, benar enggak? Tanpa dipaksa-paksa, ayo menjauh sana, menjauh. Enggak kan? Enggak ada. Automatically, secara otomatis kita akan menjauh. Wah, itu bau. Kita mau makan nih. Makanannya enggak selera. Saya enggak suka makan durian. Dipaksa sama Pastor Peggy waktu lalu. Makan, ayo harus coba. Automatically saya tolak. Enggak terima. Begitu juga dengan dosa Bapak Ibu. Akan sangat mudah kita meninggalkan dosa kalau rohani kita hidup. Kalau roh Allah ada dalam hidup kita. Kita mau lihat hal yang cek-cek telanjang, nggak tertarik. Karena kenapa? Rohani kita hidup. Karena ketika rohani kita hidup, daging kita mati. Ini yang jadi kunci formula untuk kita bisa terus menang atas dosa. Terlalu mudah. Nah masalahnya banyak orang Kristen aja, tapi rohaninya mati. Itu yang membuat banyak orang terus jatuh bangun di dalam dosa. Coba Bapak Ibu uji. Seminggu full Bapak Ibu berdoa baca Alkitab tiap hari. Saat teduh tiap hari. Dengan sungguh-sungguh. Dan lihat dosa. Pasti gak akan tertarik. Mau dipaksa bagaimanapun gak akan tertarik. Yang cowok-cowok mau lihat pun cewek-cewek telanjang. Tapi coba gak berdoa baca Alkitab. Nggak ada pun cewek telanjang, pikirannya jadi porno. Karena kenapa? Rohaninya mati. Panca indera rohaninya mati. Pernah kan kena COVID? Pasti rata-rata pernah lah. Gimana tuh? Waktu indera penciuman kita nggak berfungsi. Kita mau ada di tempat busuk, kita nggak sadar. Kita bisa nikmati bau busuk itu. Waktu saya kena COVID kan, saya coba cium satu minyak, misalnya minyak kayu putih, saya cium, nggak bau apa-apa. Padahal itu tajam baunya. Saya cium parfum, nggak masuk. Nah begitulah rohani yang mati. Panca inderanya juga mati. Maka dia nggak sadar bahwa ini udah dosa nih, dia nikmati aja. Karena kenapa? Rohaninya mati. Tapi kalau rohani kita hidup, akan dengan mudah say no to sin, ya kan? Katakan tidak kepada dosa. Makanya Yusuf dengan enteng dia tolak dosa. Dia nggak rasa, waduh kenapa ya saya tadi nggak balik lagi. Wah ini kesempatan nih. Mama muda nih, wah, ya kan? Enggak. Dia dengan ikhlas aja dia tinggalin itu karena dia nggak tertarik dengan dosa. Coba lihat tokoh-tokoh di Alkitab yang rohaninya hidup. Digoda nggak akan tergoda. Karena kenapa? Panca indera rohaninya hidup. Sama seperti Yusuf. Ayo, ini sebagai khotbahnya sudah selesai. Gak panjang. Tapi saya suka yang simpel-simpel aja. Gak usah yang ribet-ribet. Bagaimana sih cara menghidupkan rohani kita? Nah, terlalu mudah. Udah sering kita dengar.
bangun hubungan dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa tiap hari. Itu aja. Karena itu yang menjaga api. Itu yang menjaga roh kita tetap menyala. Coba saya mau tanya. Baca Alkitab nih, susah atau gampang? Banyak yang bilang susah ya. Baca doang. Mana lebih susah, baca Alkitab atau push up 20 kali? Aduh, kayak mana ini? Baca Alkitab gak ngeluarin tenaga loh. Mana lebih susah, baca Alkitab atau ngendarain mobil 5 jam satu hari? Nah, iya contoh lain. Mana lebih susah, baca Alkitab atau Scott jam 100 kali? Scott jam lah. Sebenarnya baca Alkitab itu gampang. Gampang sekali, tinggal baca aja nih. Gampang sebenarnya, nggak ada pergumulan kalau kita baca Alkitab. Kita aja kalau baca status orang nih yang lagi berantem, dasar itu keluarga gini-gini nggak tahu berterima kasih kan, udah ada biasa mama-mama yang curhat di Facebook kan. Kita lihat selengkapnya, sampai komen-komennya kita baca. Membaca itu bukan satu hal yang susah sebenarnya. Itu terlalu gampang. Berdoa susah nggak? Untuk berdoa kita nggak perlu bayar. Masih lebih susah nonton bioskop. Nonton bioskop kita harus ada effort, bayar nih 50.000 baru bisa nonton. Berdoa di mana aja kita bisa berdoa. Jadi gampang. Tapi kalau doa itu gampang, kalau baca Alkitab itu gampang, kenapa banyak orang nggak mau berdoa dan baca Alkitab dan bilang itu susah? Kenapa coba? Itu kan gampang, hal yang gampang sekali baca Alkitab. Saya baca Alkitab waktu lalu itu 1 hari 1 kitab. Saya gampang kok bisa. Di tengah kesibukan saya harus jual koran dan sekolah. Bisa saya baca Alkitab 1 hari 1 kitab. Berdoa sehari bisa minimal 3 jam. Bisa, saya punya waktu. Kenapa jadi susah? Karena iblis menghilangkan daya tarik itu ke kita. Itu sebenarnya, daya tariknya aja yang hilang. Iblis buat Alkitab dan berdoa itu bukan satu hal yang menarik. Coba lihat, orang main game kok bisa? Capek loh main game. Mata udah mau meleleh nih. Bisa main game. Orang jalan-jalan kok capek kaki. Nah kita tinggal berdoa, bisa sambil duduk, bisa sambil tidur. Bisa sambil bawa mobil, bisa. Menyembah Tuhan bisa sambil buat apa aja, bisa. Sambil cuci piring bisa. Nggak ada yang susah. Untuk menyembah Tuhan kita nggak harus bayar 30.000. Untuk bisa menyembah Tuhan 2,5 jam. Itu nonton bioskop itu. Tapi kenapa susah? Karena itulah yang iblis mau, rohani kita mati. Makanya dia tawarkan nih buat anak-anak muda game. Ya kan? Ayo main game. Main game berjam-jam dia, baca Alkitab malas. Orang Kristen kalau mau ditanya kan, ya anak-anak muda, susun apa? Saya nggak bisa main game sih, nggak pintar saya. Saya juga nggak ada game di handphone saya. Apa tuh? Katanya bikin item kalau Mobile Legend ya. Ya kan? Bikin item ini. Woi, tahu dia mereka rumusnya. Cara mengalahkan ini sama hero ini apa nih yang cocok? Wah, dia bisa jelasin. Tapi coba disuruh jelasin tentang firman Tuhan. Karena nggak dibaca. Alkitab saya baru ya. Baru. Nah, banyak orang udah 8 tahun Alkitabnya masih begini. Putih bersih kinclong, ya kan? Berarti ada yang salah dengan kerohanianmu. Bapak Ibu, ada yang salah kalau Alkitab kita masih bersih terus, sudah 8 tahun nih, masih bersih. Wow, jangan bangga bahwa Alkitab bagus, saya malu sebenarnya. Karena kenapa? Banyak orang Alkitabnya bagus karena nggak dibaca. Bukan tahu jaga barangnya itu, nggak ada itu ceritanya gitu. Oh dia bagus terus, udah 10 tahun Alkitabnya tetap putih bersih. Bahkan kalau mau dibuka masih lengket-lengket, masih klek-klek. Wah, jangan bangga, bukan Anda tahu jaga barang, itu tandanya Anda malas baca Alkitab. Ya enggak? Jadi ayolah, komitmen lah, nggak usah banyak-banyak, 1 hari 5 pasal aja. Itu standar dan kita renungkan. Nggak harus 1 hari 1 kitab, kadang itu capek. 5 pasal aja, susahnya di mana coba?
Atau 10 pasal kita bagi. Dua pasal, 5 kali baca. Itu gak kerasa. Berdoa, gak usah banyak-banyak, 1 hari sejam aja. Karena firman Tuhan bilang, tidak bisakah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. 1 jam aja kita berdoa standarnya. Kita bagi 15 menit itu bikin mudah. Worship kan gak lama. Sambil menyembah Tuhan dengan sungguh. Wah, maka Bapak Ibu akan melihat. Bapak Ibu akan dengan mudah mengalahkan dosa. Bapak Ibu akan dengan mudah mengatakan tidak pada dosa. Enggak lah, gak tertarik. Mau gini-gini, gak tertarik saya. Karena kerohanian kita hidup. Amin. Karena panca indera rohani kita hidup. Karena panca indera rohani inilah yang akan membantu kita menjauhi hal-hal yang tidak benar. Panca indera rohani inilah yang akan membuat kita seperti Yusuf. Menolak tawaran dunia yang indah. Panca indera rohani inilah yang akan membuat kita seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seperti Daniel. Seperti orang-orang yang hebat di Alkitab. Orang main game, orang online Facebook, orang online Instagram bisa berjam-jam. Apalagi nonton video TikTok, udah 5 jam gak kerasa. Bikin konten kan 20 kali tag. Kok baca Alkitab susah? Gampang sebenarnya. Tapi kitanya aja yang gak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, akan mudah kita baca Alkitab berdoa. Kalau kita ingin bangun hidup yang benar kepada Tuhan, akan sangat mudah. Kenapa orang gak mau baca Alkitab? Gak tertarik. Kenapa orang gak tertarik? Karena mereka gak mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka percaya kepada Tuhan. Itu aja. Saya putar-putar, sebenarnya khotbah saya udah selesai. Tapi gak apa-apa ya diputar-putar. biar kita semakin paham tentang hal ini. Siapa yang mau menang atas dosa? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau ketika kita pulang nanti, kita bukan cuma jadi sekedar orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi kita boleh benar-benar jadi orang Kristen yang melangkah dalam kesempurnaan bersama Tuhan. Roh akan menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sempurna. Akhir tahun, tanggal 31 Desember, memasuki tahun 2022 bulan 1 tanggal 1, saya doa ke Tuhan. Saya mau perfect step dan perfect life. Itu tahun ini saya mau seperti itu hidup saya. Karena kenapa? Saya dapat rema ini. Kita bisa melangkah dengan sempurna kalau kita bisa benar-benar menjaga kerohanian kita. Kita bisa melangkah dengan kesempurnaan kalau kita bisa benar-benar komitmen bangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, beribadah, itu aja. Rohani kita akan hidup. Rohani kita akan terus menyala. Maka kita akan terus menjadi berkat. Kita akan terus berdiri menjadi orang yang punya prinsip kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan ngantuk ya. Mungkin lagi capek-capek, tapi saya mau kita semua menang atas dosa. Amin. Mudah gak kalau kita udah belajar ini? Gampang gak? Kalau masih ada yang bilang susah, berarti Anda gak serius ikut Tuhan. Udah gampang sekali. Kita gak perlu bayar uang untuk bisa menang atas dosa. Cuma itu aja yang kita lakukan. Alkitab, berdoa, rajin beribadah sungguh-sungguh, jaga api, jaga rohani. That's it, itu aja. Coba saya tantang Bapak Ibu. Saya udah coba dan itu terjadi. Yang tadinya saya orangnya cukup emosian sebenarnya kalau bawa kendaraan saya. Jadi saya kalau di Manado bawa mobil paling gak suka kalau ada motor kan. Wow, itu saya tuh gimana ya? Tangan ini langsung refleks. Atau kadang bukan tangan. Oi. Kadang bukan tangan tapi mulut yang keluar. Oi. Pakai mata. Kadang gitu. Tapi itu saya jujur. Nah, saya bergumul. Saya bilang, Tuhan, saya mau menang tahun ini, Tuhan. Di 2022 saya mau menang. Saya gak mau lagi. Saya mau jadi berkat nih, Tuhan. Saya mau langkah saya sempurna. Apa yang harus saya lakukan? Susah, Tuhan, untuk saya bisa terus menang atas dosa. Susah. Sulit, Tuhan, untuk menang atas dosa. Namun ini dibukakan ke saya. Saya buka lagi kan, saya baca lagi Kejadian. Kan mau sampai Wahyu. Awal tahun saya start lagi Kejadian. Saya dapat ayat ini. Inilah yang luar biasa. Tuhan bukakan. Ternyata cuma menghidupkan rohani aja. Itu aja. Maka panca indera rohani kita akan
otomatis hidup. Dan tanpa kita nggak harus butuh kekuatan untuk tinggalkan dosa, enggak. Sama kayak yang saya bilang tadi kan Bapak Ibu. Kalau kita cium hal yang bau, nggak harus didorong-dorong kita menjauh, kita akan menjauh. Karena kita rasa dampak jeleknya itu, nggak enak. Begitu juga dengan kerohanian yang hidup. Amin. Oke, ini yang menjadi firman Tuhan di malam hari ini. Semoga boleh memberkati kita, amin. Memberkati atau enggak? Kalau enggak, bilang. Biar saya khotbah lagi yang lain. Karena kalau enggak memberkati kan rasa gagal saya, ya kan? Jadi kayak gagal gimana gitu. Jadi sampaikan firman, Jumat enggak diberkati, Jumat enggak merasa dikuatkan, percuma saya balik Manado lah besok. Saya cancel pelayanan yang lain. Karena gagal berarti saya malam hari ini. Yang diberkati betul-betul jangan bohong ya. Lambaikan tangan dan tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Dahsyat, amin. Tetap semangat, bantu terus saya dalam doa juga. Di umur saya yang masih muda biar Tuhan boleh terus pakai, amin. Saya mau kita angkat satu pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, yes. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi dengan lembut saja. Selidiki aku, Lihat hatiku, yes. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Piano saja, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yes. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lagi dari awal, tetap dengan piano saja, dengan lembut kita nyanyikan ini. Selidiki aku, yes Lord. Lihat hatiku. Adakah dari Bapak Ibu yang selama ini menganggap bahwa menang atas dosa itu hal yang sulit? Malam hari ini saya mau bilang itu enggak sulit. Itu gampang. Tapi kitanya aja yang enggak mau bangun hidup yang terhubung dengan Tuhan. ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, yes, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tegaskan. Adakah kita selama ini bergumul atas satu dosa? Kita bergumul untuk menang di atas satu dosa atau satu dosa yang lain, dosa apapun itu yang mungkin mengikat kita selama ini. Dalam pandangan, pikiran atau apapun yang saya nggak tahu. Saya mau bilang malam hari ini bahwa nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit, terlalu mudah. Tapi kenapa jadi sulit? Karena iblis buat
tawaran-tawaran yang lain. Karena kalau iblis gak bisa buat kita meninggalkan Tuhan, iblis akan buat kita menjadi pribadi yang sibuk, sehingga lupa bangun hubungan dengan Tuhan. Karena iblis tahu, ketika kita gak bangun lagi hubungan dengan Tuhan secara pribadi, iblis tahu kita akan dengan mudah dipengaruhi. Kita akan dengan mudah menjadi pribadi yang kompromi terhadap dosa. Sehingga pada ujungnya kita akan ditolak di kerajaan Allah. Iblis gak perlu membuat kita tersesat sesesat-sesatnya. Enggak. Dia cukup membelokkan sedikit saja dari langkah kita, maka kita sudah sesat. Untuk itu jangan kompromi. Ayo kita berusaha menang atas dosa. Mudah Bapak Ibu, gak susah. Komitmen mulai saat ini. Saya mau baca Alkitab, berdoa tiap hari. Saya mau lebih sungguh lagi. Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau ada ibadah saya mau datang. Itu tandanya kita mau terhubung dengan Tuhan. Terus jaga api. Jaga kerohanian kita supaya tetap hidup. Agar kita bisa dengan mudah meninggalkan dosa. Saya yakin karena Alkitab bilang di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Keterikatan terhadap dosa, perzinahan atau apapun juga itu akan dengan sangat mudah kita lepaskan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu benar. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Saya minta boleh Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu masing-masing. Yang mau buat komitmen aja. Yang mau lebih sungguh-sungguh aja boleh angkat tangan. Bapak mau berdoa bagi setiap kami di tempat ini yang mengangkat tangan, bahkan hamba sendiri juga. Biarlah kami boleh benar-benar jadi pribadi yang dengan mudah meninggalkan dosa. Kami belajar semuanya Tuhan. Gak ada yang lebih sempurna dari kami di tempat ini. Hamba pun juga belajar. Namun biarlah firman Tuhan rema yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, sebagaimana Tuhan memberkati hamba-Mu lewat rema yang Tuhan berikan. Hamba juga mau firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada hamba itu boleh memberkati setiap kami di tempat ini. Sebagaimana Tuhan menjawab setiap doa hamba, hamba juga mau Tuhan menjawab setiap doa jemaat di tempat ini yang mungkin bergumul atas satu dosa, dua dosa, dan dosa-dosa yang mengikat kehidupan mereka. Roh Kudus, tercurahlah bagi kehidupan kami semua di tempat ini. Materaikan firman-Mu dalam hidup dan hati kami, sehingga ketika kami pulang, kami bisa menjadi pemenang atas setiap dosa yang iblis tawarkan. Kami boleh mengalahkan dosa. Di tempat pekerjaan kami gak akan jadi pribadi yang kompromi. Di rumah, bahkan dimanapun kami berada, kami tetap berdiri sebagai orang-orang yang memegang prinsip kebenaran firman. Seperti Yusuf yang dengan mudah menolak dosa, kami juga akan dengan mudah menolak setiap tawaran-tawaran dunia yang datang kepada kami. Karena panca indera kehidupan rohani kami hidup. Untuk itu terima kasih Tuhan, hidupkan setiap rohani kami yang sudah mati, setiap rohani kami yang mungkin saat ini sudah lemah atau mungkin sedang sakit rohani kami. Tuhan tolong hidupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan, Engkau menegur, Engkau mengajar, Engkau mendidik kami pada malam hari ini. Bawa kami Tuhan untuk semakin peka kepada suara-Mu Tuhan. Bawa kami untuk mampu berkomitmen setiap hari untuk selalu dengar-dengaran, berdoa, baca firman, hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan urapi lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan,
Dan selanjutnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami. Apa yang menjadi persembahan kami, Engkau yang menerima. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti baptis selam di GBI Alam Hotel, sudah dapat mengambil sertifikatnya melalui diaken atau diakones yang melayani pada hari ini setelah selesai ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Night of Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GBI Alam Hotel. Ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB dan ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah ini dilakukan secara terbuka untuk umum. Kegiatan ibadah Kids for Jesus yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti Bible Study Group yang dilakukan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti Family Altar, pelayanan doa, pelayanan jemaat, baptis selam, dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat menyampaikannya lewat nomor rekening yang tertera di layar ataupun melalui aplikasi lainnya. Ibadah raya setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup dalam doa, kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini dan sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami lewat ibadah yang kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi, siang hingga malam hari ini. Kiranya semuanya yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan dan lebih lagi mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap firman yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu untuk memberkati setiap kami jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur boleh dibagikan kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Berkat-Mu atas hamba-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Doni Yakob ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Kekuatan pengurapan hikmat-Mu terus Tuhan tambah-tambahkan. Berkati seluruh aktivitas hamba-Mu. Berkati sepanjang ada di Sumatera Utara ya Tuhan. Pelayanan hamba-Mu dan nanti akan kembali juga ke Manado. Tuhan yang memberkati. Bahkan pelayanan hamba-Mu yang ada di Manado, Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk seluruh persembahan yang sudah dikumpulkan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini ya Bapa, dan memberkati setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan yang dibawa oleh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai gereja-Mu untuk lebih lagi menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati keluarga demi keluarga, usaha, pekerjaan, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan dari tempat ini Tuhan kami mengangkat dan berdoa buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini Tuhan setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ulurkan tangan-Mu berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu. Sore hari ini Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan kiranya memberkati dengan berkat yang luar
luar biasa dalam setiap kehidupan umat-Mu. Dan hari ini setiap umat-Mu akan pulang membawa berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya menyertai dan memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini hingga maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.